Kami lanjutkan liputan 6 siang. Lebih dari sebulan, warga di pesisir utara Jakarta masih saja dilanda banjir air pasang laut atau banjirop. Ketinggiannya bahkan masih mencapai 1 meter. Ada Agisa Febila di salah satu titik banjir. Agisa, lalu bagaimana cara warga bertahan dari banjir yang datang setiap hari? Ya Silvi, untuk bertahan di kehidupan sehari-hari dalam kondisi banjirop seperti ini, warga memang mengandalkan air bersih. Ini yang mereka beli dari pedagang gerobakan yang berjualan setiap harinya dengan membeli air per dirigen dengan harga Rp7.000 untuk satu dirigennya. Lalu untuk makanan, ini biasanya warga memasaknya di pagi hari saat sebelum rob untuk makanan hingga sore hari dan juga mengandalkan dari bantuan Pemprov setempat, di mana bantuan ini diberikan makanan sebanyak 3 kali dalam sehari, diberikan pada pagi hari, siang hari dan juga malam hari. Dan memang hingga siang hari ini banjir sudah mencapai 90 cm di titik terdalamnya atau sekitar sepinggang orang dewasa. Dan untuk transportasi dari titik terdalam atau sekitar 50 meter dari saya melaporkan saat ini, warga hanya bisa menggunakan perahu karet saja yang disediakan oleh BPBD dan juga tim gabungan lainnya. Karena kalau memang banjirnya masih berkisar di 40 hingga 60 cm, ini warga masih bisa menggunakan bemtor atau kendaraan bermotor dengan muatan 8 orang dan juga ataupun gerobak yang bisa dipakai oleh warga. Namun kalau banjirnya sudah melebihi dari 60 cm, ini warga mau tidak mau harus menunggu kapal karet yang disediakan untuk bermobilisasi dari titik terdalam menuju ke titik tertinggi di sekitar RW 22 Muara Angke ini. Dan memang ini sekitar ada 1.000 warga yang terdampak dari 12 RT di RW 22 ini yang masih bertahan untuk tidak mengungsi dan tetap memilih tinggal di kediamannya masing-masing. Ini saya juga ada salah satu warga ya, Bu Yati, yang memang terdampak hingga rumahnya ini roboh karena tergerus banjirop yang sudah berlangsung selama 6 hari. Bu Yati, ini dikatakan tadi katanya ini banjirop terparah dan terlama. Benar, Bu? Benar. Ini biasanya kita paling kena imbas itu 3 sampai 4 hari. Ini udah hari ke-6. Cuman datangnya siang. Jadi kita udah tenang lah gitu. Kira kita nggak taunya datang lagi. Ibu tadi juga bercerita kalau rumah Ibu sampai roboh dalam banjirop pekan ini. Terus kondisi Ibu dan keluarga bagaimana, Bu? Kondisi keluarga alhamdulillah, cuman ya kalau siang kan kita di rumah kita nggak bisa aktivitas ya, ke depan kita ngungsi gitu ke depan karena di rumah kita nggak bisa ngapa-ngapain karena udah nggak bisa lah gitu. Untuk masak pun kita harus dari jam 6 pagi karena dari jam 7 kita udah nggak bisa kemana-mana. Oke, baik. Kalau rumah Ibu udah roboh ini untuk Ibu bermalam gitu, tidur bagaimana, Bu? Ada rumah sebelah, rumah kecil cuman nggak ada, ya maksudnya udahlah yang penting cari aman dulu untuk sekarang. Lalu untuk bantuan yang sudah diterima oleh warga terdampak ini apa saja, Bu? Setahu kita baru nasi kotak ya, nasi kotak kayaknya nggak nasi kotak. Kalau untuk sembako, saya sendiri belum menerima ya, karena emang nggak ada sih kalau sembako ya, nggak ada ya. Cuma nasi kotak aja sehari 3 kali kalau nggak salah. Ya, baik, terima kasih Bu Yati. Dan memang itu keluhan warga ya, karena ini dikatakan menjadi banjirop terlama yang mereka rasakan setidaknya 5 tahun terakhir. Biasanya hanya sekitar 2 hingga 3 hari saja. Dan selama ini juga warga pun mulai merasakan sakit baik untuk penyakit kulit maupun flu dan juga batuk. Sementara demikian, Sylvia kembali ke studio.